ke depan. Kalau untuk sungsang itu adalah sakrum depan. Berarti sakrumnya sudah ada di bawah simfisis. Dan ingat, ini letak bokong murni. Ya, berarti kurang lebih posisinya akan seperti ini. Ini bokong murni. Kalau bokong kaki dia akan begini. Kan ada frank bridge, masih ingat nggak? Complete bridge. Nah, ada footling kan gitu. Kalau frank bridge dia begini. Ini bokong murni, judulnya bokong murni, berarti tidak ada apa-apa selain bokong. Ya, ada lagi yang complete bridge. Kalau complete bridge namanya juga complete, berarti segala ayat. Ya kan? Nah, kalau yang complete bridge berarti kakinya dia begini. Aduh, ini nggak bisa ditekuk. Nah, kurang lebihnya begini, Pak. Segala rupa bisa. Kurang lebihnya begini. Jadi kalau misalnya di pede, si kaki kita kerambah nih. Ini complete bridge. Complete, ingat, complete masa segala ayat. Ya. Kalau bokong murni, judulnya juga bokong murni, berarti only a butt di situ, tidak ada yang lainnya. Sampai sini ngerti? Nah, berarti kan kurang lebih posisinya begini ya. Gitu kan? Bu, yang tadi Ibu bilang tangan menjungkit gimana? Dia begini terus gitu. Aduh, tangannya fraktur. Nggak bisa dinaikin yang ini, ya. Intinya dua-duanya ke sini. Dia menjungkit ke atas. Ya. Kita samakan persepsi dulu mengenai bahu depan dan bahu belakang. Ketika dia posisinya kayak begini, anggaplah begini gitu ya. Ketika dia posisinya kayak begini, misalnya rada miring begini nih. Ya. Ini bahu depan, bahu belakang. Depan. Kenapa? Karena sudah diambil. Kenapa? Ini bahu depan, berarti kan posisinya begini ya. Jadi ini bahu depan, bahu belakang. Depan. Karena berada di Karena dia ada di atas dekat simfisis. Gitu. Ya, berarti yang ini bahu belakang. Nah, kalau misalnya kamu lihat bahwa bahu depannya sudah lahir, misalnya posisinya begini, ya. Jadi bahu depan, bahu belakang itu jangan dibilang kiri kanan. Bahu yang kiri itu bahu depan, bahu kanan enggak ada. Pokoknya posisinya yang dekat dengan simfisis yang mana? Itulah bahu depannya. Kalau misalnya kamu melihat di saat di sini, ternyata bahu depannya masih nyungsep ke dalam, bahu belakangnya sudah keluar. Berarti tugasmu melahirkan bahu depan. Pakai yang mana tadi? Mula. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti. Jangan ditukar bahu depan, bahu belakang. Nah, kalau misalnya posisinya bahu belakangnya masih nyungsep, ini yang udah keluar, nongol di sini. Ini teh, pantung ini. Oh, dia nggak bisa. Ya, bahu yang ini sudah lahir, sudah nongol. Yang ini masih nyungsep di bawah simfisis, berarti tugasmu melahirkan bahu depan, itu yang benar. Sebaliknya, kalau misalnya yang ini sudah keluar, yang ini masih nyungsep, itu tugasmu melahirkan bahu belakang alias pakai manuver inflasi atau defender. Nah, itu cuma alias aja, gitu. Ya, nanti kalau misalnya tangannya menjungkit lock set, biasanya posisi kaki akan begini. Ini yang kamu pakai manuver lock set, tangannya menjungkit. Baru terakhir nanti mengeluarkan kepala. Sampai sini kebayang? Kalau kamu udah nonton videonya pasti kebayang. Ya. Nah, bahu depan, bahu belakang, sepakat? Sepakat. Ya. Nah, kamu di sini aja. Gak cukup di sini. Sini. Kamu pegang ini. Kamu jadi panggul. Maaf ya, udah nggak cukup itu. Nah, gini. Nah, gitu ya. Ini panggul nih, ya. Kita akan gebrah dulu ya. Nah, dikatakan ini dikatakan di sini biarkan bokong lahir sampai tali pusat. Ya, berarti tugas kita hanya nyuruh ibu ngeden. Ya. Untuk pertolongan persalinan sungsang, ibu harus punya tenaga yang besar karena sepenuhnya dari tenaga ibu kita hanya membantu. Dan ingat, persalinan sungsang rasa ingin mengedannya tidak sekuat persalinan kepala.
Kenapa begitu? Kalau kepala kan keras ininya. Ketika dia menekan ke dasar bokong, kenceng kan? Enggak, kenapa ada rasa ingin mengedan? Kenapa? Kemana? Hah? Kemana? Kenapa ibu rasa ada kalau mau melahirkan pengen ngeden? Karena ada kontraksi. Kamu kalau lagi haid kontraksi nggak? Pengen ngeden nggak? Iya. Berarti bukan kontraksi. Karena di dasar panggul itu ada saraf. Saya lupa nama sarafnya apa. Kalau dia tertekan sedikit saja menimbulkan rasa ingin mengedan. Buktinya apa? Kalau kamu BAB? Enggak, saraf. Sphincter ini mau otot. Saraf. Ya, saya lupa nama sarafnya. Dia kalau tertekan sedikit aja, kesentuh sedikit aja, rasa ingin mengedan muncul. Buktinya kalau kita BAB, feses yang sedemikian lunaknya aja bisa bikin kita ngeden sampai keluar keringat dingin. Kebayang kepala. Ya. Ngerti sekarang kenapa ada rasa ingin mengedan? Bandingkan dengan bokong yang lunak. Ya, jadi rasa ingin mengedannya tidak sekuat letak kepala. Apalagi letak kaki, kalau kakinya keluar begini, boro-boro ada rasa ingin mengedan sedikit. Gitu. Ngerti ya sekarang ya kenapa ada rasa ingin mengedan? Ya, kita balik lagi ke bokong. Nah, persalinan letak sungsang itu harus sepenuhnya tenaga ibu. Kita mah benar-benar hanya tukang parkir. Ya, apalagi dalam drah kita betul-betul hanya tukang parkir, hanya mengarahkan aja, tidak boleh menarik. Ingat, hanya mengarahkan, tidak boleh menarik. Ya, yang pertama dikatakan bahwa biarkan bokong lahir sampai terlihat tali pusat. Contohnya ini ya, katakanlah kamu agak di sini kan, enggak ya, biar kelihatan ini bokong. Karena kalau di situ enggak ini ya, enggak lewat. Ini. Nah, kita suruh ibu mengedan. Ayo bu, ngedan bu. Nah, dia kan akan maju. Ya, ke tangan kamu diam. Biar saya aja yang ini. Ke tangan kamu diam di posisinya ya. Nah, dia akan maju. Begitu tali pusat kelihatan, ya, kita pokoknya jangan ngapa-ngapain. Dimajuin sedikit. Begitu tali pusat kelihatan, kita longgarkan. Longgarin. Karena kalau nggak dilonggarin khawatir nanti ketarik, putus. Ya, jadi longgarin tali pusat. Sampai terus minta ibu untuk mengedan. Ya. Setelah itu pegang bagian pangkal paha atas menggunakan kedua ibu jari. Bagian pangkal paha atas sendi dengan kedua ibu jari. Kebayang? Kebayang. Ya. Lalu sakrum bayi menggunakan keempat jari lainnya. Sakrum adanya di sini berarti. Paham? Bukan begini. Searah sama kaki si bayi. Jadi harus ini. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Ya, sekali lagi. Tempatkan ibu jari di pangkal paha atas sejalan atau searah dengan tulang kaki bayi. Jadi bukan begini, tapi begini. Ya, pegang sakrum menggunakan 4 jari lainnya. Jadi seolah-olah kita sedang menggenggam si bayi. Ya, sampai sini jelas? Jelasnya lemes amat, asfiksia. Lalu setelah itu minta ibu untuk meneran sambil mengarahkan janin ke arah bawah. Tidak boleh ditarik. Bu, ngeden bu, bawa ke arah bawah, tapi jangan ditarik begitu. Pokoknya hanya diarahkan ke bawah. Ya. Lalu setelah itu lakukan hiperlordosis janin ke arah perut ibu pada saat tampak suboksipito. Suboksipito. Oksipito itu kan ini ubun-ubun kecil kan, oksipito itu. Suboksipito berarti sedikit di bawahnya. Ya. Jadi kita arahkan terus ke bawah. Ya, dia akan terus ngeden. Bayi akan terus maju. Ya kan? Sampai akhirnya terlihat suboksipito. Nah, di sini mas saya harus dipanggul.
ya, karena ini agak cepat. Oh iya, saya lupa bilang, kalau kamu nolong persalinan sungsang jangan dari pinggir, dari depan atau pakai kursi kamu duduk sejajar sama pandangan kamu. Kalau enggak kamu duduk gitu, boleh kayak begitu ya. Jadi ini saya jongkok biar kamu kelihatan ya. Tuh kaki kamu. Ini nih. Nah, ya. Pegang pangkal paha dengan menggunakan ibu jari, lalu sakum dengan keempat jari lainnya, arahkan ke bawah, minta ibu mengendang. Bu, ngendang bu. Dorong ya. Yuk, ngendang bu, lagi bu. Ayo tarik nafas panjang, ngendang lagi bu. Nah, sampai tampak suboksipital, hiperlordosis ke arah perut bayi. Perut ibu. Cepet kan?